Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Hu Allah ya warisu Hu zat kang langgeng saklawase Anta utawi tuan Al-abadu iku zat kang langgeng Allahu Allah ya ba'itsu zat kang nangekake Anta utawi tuan Al-ahadu iku zat kang siji Ya malikal mulki zat kang miliki kerajaan Al-ilahus samadu kang dadi pangeran kang den sejo dening makhluk la kufuun ora ana kang madani la walidun ora kagungan wong tuwa la waladu ora kagungan putra kufa mugi nyegah tuan al-aida ing mungsu-mungsu anna saking kita faqad udina mongko teman-teman den sakiti sapa kita sakiti sapa kita oh niki dipirengno sing apik nggih Allahu ya warisu antal abadu Allahu ya ba'itsul antal ahadu ya malikal mulkil ilahus somadu la kufu'ul la walidun wala waladu Allah niku zat sing langgeng tidak akan mengalami kepunahan tidak akan mengalami kepunahan iku Allah Tuhane kita jos sampeyan duweni pangeran nang terus tidak ada akhiran karena Allah memang maha akhir sing paling akhir dhewe ya ora ana pungkasane ku Gusti Allah yang membangkitkan manusia semua makhluk sing membangkitkan semua makhluk manusia binatang semua dibangkitkan oleh Allah ketika semua makhluk itu mengalami kepunahan maka kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala Mbambahe sampean biyen wis kabundut. Semua meninggal. Dan sekarang kamu sebagai generasi berikut yang pada akhirnya nanti juga akan mengalami kematian. Gitu? Semua manusia mulai zaman Nabi Adam alaihissalam. Gitu? Hingga nanti manusia paling akhir, di mana pada masa itu yang disebut dengan
hari penghancuran, yaumuddin, yaumul qiyamah, waqi'ah, qari'ah, di mana bumi akan digoncang dengan goncangan berat sesuai dengan surat Al-Zilzal. Idza zulzilatil ardu tatkala bumi bergoncang, bukan bergoncang dengan sendirinya, tapi yang menggoncangkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sing goncangno? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek Gusti Allah sing goncangno, apa yang terjadi dengan bumi? Maka perut bumi mengeluarkan semua isi. Apa? Perut bumi mengeluarkan semua isi. Sampean punya perut, maka perutmu kamu isi. Ada semangka masuk dimakan, ada minum es dimasukkan ke dalam perut melalui mulut kita, ada permen kita kunyah masuk ke dalam perut kita, ada makanan berat masuk dalam perut kita, nasi uduk atau nasi apapun, semua makanan masuk dalam kita. Suatu ketika kita kemudian digoyang-goyang, kita naik mobil, menggak-menggok, belak-belok, mudek-mudek, karena isinya di sini banyak di perut, gitu? Akhirnya apa yang terjadi? Yang ada dalam perut itu kemudian tidak bisa bertahan lama, munek-munek, akhirnya keluar, namanya muntah. Maka tak jauh beda dengan namanya bumi. Bumi yang sebegitu bulat itu kemudian diombang-ambing, yang tidak bisa terkendali, goyang. Ketika menjadi goyang, isi perut pun keluar. Terjadilah gempa di mana-mana, tsunami di mana-mana, laut mengeluarkan gas dalam bumi, macam-macam, gas beracun. Gunung-gunung pun mulai mengeluarkan cairan-cairan timahnya, lahar, lava, bebatuan-bebatuan yang ada di dalam gunung pun semua berhamburan. Kemudian kita kaitkan dengan surat Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu shil mabthus wa takunul jibalu kal inil manfus. Apa yang terjadi? Manusia-manusia pada saat seperti itu, seperti laron yang berterbangan ke sana kemari. Apa yang terjadi seperti laron? Laron terbang saat dimana bumi-bumi dicucuri oleh air. Tempat di mana ia berlindung di dalam tanah, mereka keluar mencari penghidupan, tapi sebetulnya bukan mencari kehidupan, tapi setor nyawa. Dia berterbangan menuju cahaya. Apa yang terjadi ketika dia sudah mengarah mendekati cahaya lampu? Dia jatuh. Kenapa? Karena tidak cukup kuat sayapnya, patah. Sayapnya patah. Akhirnya dia menyelinap ke dalam
bongkah-bongkahan batu yang berceceran. Nyelinep, ditemukan banyak-banyak laron. Ada sepeda tertindas oleh sepeda, laron. Ada ayam, baginya adalah monster yang sangat mengerikan. Bagi siapa? Bagi laron. Dia takut bersembunyi, tapi monsternya pun mengetahui. Dengan cakar-cakar yang sangat tajam menurut laron. Dia dagur-dagur, batu pun menyelingkap. Dan benar saja dengan paruh yang sangat besar diterkamlah laron itu. Dan semua laron masuk ke dalam perut ayam. Masya Allah. Itu gambaran daripada manusia yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Dan apa yang terjadi? Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ya dah? Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung pun seperti bulu yang dihambur-hamburkan, kapas berterbangan ke sana kemari tanpa terkendali, bukan seperti layang-layang. Kalau layang-layang masih dikendalikan dengan tampar atau talinya oleh pemain, tapi ini tidak. Layang-layang putus, kemana dia mengarah akan jatuh. Masya Allah, gunung. Dan itu nanti kemana? Batu-batu besar itu tentu akan mendekati laron-laron itu. Dan laronnya adalah kalian. Batu besar pun terbang. Cedak, kena mamat. Langsung bundas dase. Kena Aldian, cedas. Bawa jiwa, mau nemen-nemen. Langsung kena sing gawe cedas. Sudah. Itulah dimana disebut dengan hari apa? Hari terakhir, hari kiamat. Gitu? Kiamat itu tuh di mana hancurnya hari, hancurnya alam semesta. Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan mengalami hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu Allah. Dan disinilah Allahu ya ba'itsu antal ahadu. Diwasi. Allahu ya ba'itsu antal ahadu. Allah yang akan membangkitkan manusia dari kematiannya yang sudah berabad-abad tahun lamanya. Wes, semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam dibangkitkan itu, ingat, tentu tidak sama. Tidak sama. Yauma yasdurun nasu astatal liyurau a'malahum. Yauma idzi yasdurun nasu astatal liyurau a'malahum. Di mana pada hari itu manusia bangkit dari alam kematiannya, alam kuburnya, seperti
rumput-rumput yang tumbuh dari padang yang sangat luas, lapangan yang tandus, kemudian dihujani oleh Allah. Tidak lama kemudian di pagi hari mulai tumbuh rumput-rumput, dan manusia pun mengalami yang sama. Yauma idzi yasturun nasu astatal lirahman. Semua dibangkitkan. Tumbuh manusia dari alam kematiannya tidak sama. Awas teko sulit mobil. Nek sing bokongi dhisik sing metu. Enek sing teko sirahe. Ana sing langsung dalam keadaan sudah bisa berdiri. No sing berangkang. Macam-macam. Semua akan diperlihatkan amalan, perbuatan apa semasa hidup dilakukan. Paham ya? Diperlihatkan semua. Hah? Diperlihatkan semua. Sing biasa gerowan ditenono. Hidungmu panjang kaya telaline gajah. Sing senengane nipu, tangane dawa. Sing senengane ngrasani wong, irate modar. Sing senengane mbelantik, wajahe kaya sapi. Wajahe kaya kuda. Nak sing senengane gendaan, wetenge langsung gede. Hati-hati. Dan inilah yang kemudian dikatakan oleh Allah. Firman Allah berbunyi, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang melakukan kebaikan walau sedikit akan dibalas kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga. Dan walaupun keburukan yang dilakukan, Allah pun akan membalas. Hati-hati. Nggih? Maka kamu jangan menyepelekan kebaikan ataupun keburukan, walaupun sedikit. Walaupun hanya 100 rupiah kamu masukkan di dalam kotak amal, kamu berikan kepada temanmu yang pada saat itu dia sangat-sangat membutuhkan. Bisa jadi 1 atau 100 rupiah itu bisa menjadikan kamu dihantarkan ke surga Allah. Jadi, karena memang orang yang pada saat itu kamu beri sangat membutuhkan. Sebaliknya, kecil kesalahanmu yang kamu lakukan, tapi itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan pada temanmu. Bisa jadi temanmu tidak ikhlas sepanjang masa. Maka walaupun amalmu banyak, tapi karena temanmu pernah kamu sakiti, walaupun itu hanya sedikit lontaran kata-kata atau dengan perbuatanmu yang sedikit, tapi bisa menjadikan temanmu tidak ikhlas selama-lamanya, maka bisa menghantarkan kamu ditarik ke neraka. Na'udzubillah min. Hati-hati. Nek menungso iku besok iku tangine iku macam-macam. Tergantung amal. Paham ta? Cuma main-main. Ya? Sebentar. Kan main-main ini. Ya Malikal Mulk,
Wahai zat yang memiliki kerajaan, tidak ada satu titik pun di alam semesta ini, melainkan itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun rezeki yang dimakan oleh makhluk di dunia ini, melainkan semua adalah rezeki dari Allah. Betapa ketika kita ditanya, adakah di antara kalian yang bisa menciptakan satu butir daripada nasi? Mungkin kemampuanmu adalah proses menjadikan padi menjadi terkelupas dengan diselai, menjadikan masak ketika dimatangkan kemudian menjadi upah. Tapi siapa yang bisa menjadikan satu butir padi? Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan pasti simpit tersama Allah, semua Allah. Ndak ono sing iso. Ane begitu kaya rayanya Allah. Wal ghani, Allah itu maha kaya. Wal mughni, Allah itu bisa memperkayakan kita. Ini jaluk nang Gusti Allah, memohon kekayaan kepada Allah. Kekayaan Allah itu sangat luar biasa. Raja diraja. Qulillahumma malikal mulki. Allah itu adalah malikal mulk, raja yang menguasai semua kerajaan. Tu'til mulka man tasha, yang kemudian Allah itu memberikan kerajaan kepada orang yang dikehendaki. Nabi Sulaiman dikehendaki menjadi raja, dikei kerajaan. Tapi bisa jadi Allah pun mengambil. Wa tanzi'ul mulka man tasha, dan mencabut. Mencabut apa? Mencabut kerajaan. Dulu dia di atas, mungkin sekarang menjadi orang di bawah. Dulu di bawah, sekarang di atas. Itulah fenomena. Gitu. Seperti halnya terjadinya pasang surut air di lautan. Tidak akan mungkin surut sepanjang masa, ataupun mungkin pasang sepanjang masa. Apa jadinya kalau terjadi pasang sepanjang masa? Tidak ada dunia, munggah terus airnya, surut terus hilang sampai orang banyu nih. Gak mungkin itu jadi. Dan disitulah Allah senantiasa menjadikan senantiasa berpasangan. Ada penciptaan manusia ini adalah inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Gitu. Harus ada perempuan, harus ada laki-laki. Tidak bisa Nabi Adam hidup sendiri tanpa harus bersamai dengan temannya seorang perempuan, namanya ibunya Siti Hawa. Begitu juga dengan rasa susah, mudah, sulit, mudah. Karena dalam Al-Quran sudah jelas,
inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Kesulitan itu pasti ada kemudahan. Tidak mungkin orang susah sepanjang masa, dan tidak mungkin pula orang senang sepanjang masa. Pasti kamu pernah mengalami sedih, pasti kamu mengalami gembira, gitu? Pernah tertawa? Pernah. Sekarang tertawa. Sekali lagi. Well. Sekali lagi. Pernah menangis? Sekarang menangis. Menangis kok terlihat giginya. Dan itu semua pasti terjadi. Tidak mungkin orang menangis sepanjang masa, nggak mungkin. Ngerti? Mesti. Ngono lho nggih. Jadi dipahami. Allahu Samadu, Tuhan yang kita tuju, Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat bergantung kita adalah kepada Allah. Tendensi kita hanya kepada Allah. Bersandar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La kufuun, Allah tidak ada yang menyamainya. La walid wala walad. Tidak punya orang tua dan tidak pula punya putra. Jenenge lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad itu apa? Tidak beranak dan pula tidak dipera. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan napa? Tidak ada satupun yang bisa menyekutui kepada Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Baginya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Rabbim fa'na bi barakatin wa dinal husna bi hurmatin wa amisna fi tariqatin wa mu'afatin minal fitani. Rabbim fa'na bi barakatin wa dinal husna bi hurmatin wa amisna fi tariqatin wa mu'afatin minal